storyteller bersama Pri GS. Inilah storytelling di dalam bentuk story writing. Selamat menikmati. Singkatnya, sejak ibu tiada, kemudian lahir putri kami, Suha Aisyah. Rumah kami sepi dari kucing. Ketika Suha mulai lepas balita, ada tanda-tanda ia dan ibunya sangat merindukan pada kecintaan yang lama itu memelihara kucing. Dengan berbagai cara, mereka mengisyaratkan soal ini di hadapan saya. Jika kami sedang makan dan ada kucing mendekat, mereka suka cita menyapa, memberi makan, dan mengajak kucing itu bicara dan bercanda. Jika kami sedang bepergian dan menemui anak kucing sebentar, mereka minta izin mendekati, menyapa, dan berlama-lama. Memancing-mancing bagaimana kalau dibawa pulang. Saya masih memakai jurus bertahan, dan sama reaksi saya, diam saja, pura-pura tidak ngerti. Sekian lama jurus itu mereka peragakan membuat saya tergoda juga. Tergoda untuk tidak tega. Betapapun setiap pribadi berhak memiliki ruang-ruang pribadinya sendiri. Setiap kita berhak memiliki apa yang disebut kelangenan. Ya. Sesuatu yang bagi pihak lain terlihat tidak penting, tapi bagi yang bersangkutan adalah sesuatu yang sangat mendasar. Ia pelengkap kebahagiaan hidup, ia melengkapi ruang-ruang kosong kejiwaan. Bertolak dari itu, saya mengajak istri dan putri saya terutama untuk melonggarkan aturan, tetapi dengan persyaratan. Akan tiba kita nanti memelihara kucing lagi, kata saya, memimpin rapat keluarga. Wajah-wajah mereka walaupun tampak lega belum benar-benar bahagia. Pertama, mereka belum bisa memelihara saat itu juga. Kedua, aneka syarat itu bagi putri saya relatif berat. Harus bisa menjaga kebersihan, melatih disiplin, dan berani membersihkan kotorannya sendiri. Syarat yang berat untuk anak-anak seumurnya. Syarat yang berat ini memang saya sengaja agar waktu yang dijanjikan itu masih akan relatif lama. Dan ketiga, ini yang tampaknya mereka rasakan. Janji saya ini mereka rasakan tak ubahnya janji politik saja. Bisa ditepati, bisa pula diingkari, tergantung situasi politik yang berkembang nanti. Wah, kerenggosan membaca. Tapi menulis soal-soal sederhana ini bisa panjang seperti ini. Itulah esensi dari storytelling. Ya. Pertemuan keluarga itu bubar. Saya lega karena hari yang dijanjikan itu memang masih akan lama. Saat saya hanya bisa merencanakan, ya, tapi putri saya lah yang ternyata menentukan. Pagi itu istri saya membuat kesalahan. Ia terbiasa berbelanja pagi-pagi ke ibu sayur gang sebelah. Setelah pulang, ia baru menyadari ada sesuatu yang terlupa. Tepung masih tertinggal di sana. Bukan kesalahan berarti karena hanya soal tepung. Juga baik-baik saja kalau ia kembali ke ibu sayur karena jaraknya hanya sejengkal dari rumah. Kesalahan istri saya, dan itu kesalahan terbesarnya, ialah meminta putri kami untuk membeli atau mengambil barang itu. Ya. Kesalahan yang lebih berat lagi ialah karena sebetulnya istri saya tahu keberangkatan putri saya mengandung konsekuensi besar yang akan mengubah geopolitik rumah kami. Saat berangkat belanja, istri saya mendapati seekor anak kucing yang sangat menderita. Kurus kering dengan segenap cat rata di tubuhnya. Ia anak kucing yang bukan cuma terlantar, tetapi juga menjadi korban tangan iseng. Dugaan saya, ia dikuas dengan cat oleh siapa entah. Bisa juga oleh oknum para pekerja-pekerja bangunan di sekitar komplek rumah kami yang memang sedang marak membangun. Sejauh itu istri saya masih sanggup menahan diri, walau ia sebenarnya sangat sedih ketika melihat anak kucing itu.
Tapi ia masih teringat bahwa ia masih terikat MOU dengan suaminya. Berbeda dari putri saya. Begitu melihat kucing malang itu, ia nyaris lupa pada tepungnya, pada tugas yang diamanatkan ibunya. Derita kucing itu membuat ia juga lupa pada seluruh syarat yang dia terapkan oleh bapaknya untuk boleh memelihara kucing ketika waktunya tiba. Ketika putri saya pulang membawa makhluk itu, reaksi kemarahan saya sebenarnya terpantik. Bukan soal kucing, melainkan soal komitmen yang diremehkan. Ekspresi Suha, putri saya itu benar-benar ekspresi yang demikian jelas. Ia tak hendak surut dari keputusannya, walaupun bapaknya ada risiko untuk marah. Saya terkejut pada tekadnya itu, dan sumber kekuatannya ternyata ada pada keadaan kucing itu. Anak kucing itu sepenuhnya menderita, kurus kering dengan laburan cat di sekujur tubuh. Matanya hanya bisa berharap satu hal saja, pertolongan. Sorot mata itulah yang membuat putri saya mengabaikan seluruh kesepakatan dengan bapaknya. Apalagi arti kesepakatan semacam itu dibandingkan dengan derita makhluk ini. Begitu kira-kira spekulasi Suha. Dorongan itu pula yang membuat saya malu pada keputusan anak saya itu. Itulah panggilan moral. Walau saya masih tampak kikuk menyambut kucing ini, anak dan istri saya paham. Bapaknya tidak keberatan kucing itu menjadi bagian keluarga kami sejak hari itu. Ya sabar ya, kurang sekian halaman lagi. Hari-hari selanjutnya adalah kegembiraan mereka bermain dengan kucingnya. Hari pertama datang, kucing ini dicuci habis-habisan. Hari-hari berikutnya mereka sibuk mencari nama. Nama-nama artis dipilih. Lalu jatuhlah pada nama artis yang tengah kontroversial saat itu. Pelanggan sayur kami. Makin lama tidak enak juga kami menyamakan artis itu dengan kucing, walau hanya namanya. Wah itu kucing tetangga, ya, berngaung-ngaung. Kami bukan keluarga Obama yang anak-anaknya dengan santai memberi nama anjing mereka dengan nama kakek mereka. Karena kucing kecil ini punya lenguhan yang khas, agak memelas nadanya, maka putri saya sering memanggilnya Nyimu. Lalu jadilah nama itu sebagai namanya. Setiap hari nyaris tidak ada hari tanpa drama tentang Nyimu ini. Hewan ini seperti paham bahwa di rumah itu hanya saya yang bersikap datar-datar saja. Selebihnya seluruh orang rumah memanjakannya. Kepada saya Nyimu menjaga jarak. Selebihnya ia menikmati kemanjaan itu sepenuhnya. Saya kadang-kadang melotot kepadanya karena tak seharusnya ia menjangkau sampai ke ruang-ruang keramat di rumah kami. Akan tetapi setiap saya melotot kepadanya, anak istri saya ganti melotot kepada saya. Pelotot memelototi itu terjadi hampir setiap hari, dan lama-lama lelah juga saya. Seluruh tingkah Nyimu akhirnya kami biarkan. Ia benar-benar selebritas di rumah kami. Melihat saya mulai longgar kepadanya, putri saya mengira saya mulai menyukainya. Lucu kan, Pak? Bujuknya. Lucu kan? Desaknya kalau saya terdiam. Nih lucu nih. Ini loh lucu. Ia terus mendesak. Kali ini malah sambil menyodor-nyodorkan muka Nyimu ke muka saya. Agar gangguan ini cepat selesai, biasanya saya main ringkas saja. Iya lucu ya, jawab saya sekenanya. Putri saya tampak lega. Setelah gangguan itu reda, ganti saya yang berpikir, apanya yang lucu dari seekor kucing? Di belahan dunia manapun bentuk kucingnya seperti itu, gaya kucingnya seperti itu. Saya justru tertarik mencari di mana kelucuan kucing itu sampai putri saya menganggapnya lucu. Sampai setiap hari saya, ayo pergi dulu. Biar lewat dulu pesawat ini. Hampir setiap hari saya menghadap teror ini. Lucu kan teror itu? Sebentar, break. Apa kan? Oh ya wis.
Sip. Paket buku ya? Oh, Pak Malut. Di belakang kamera ini ada Pak Malut mengurus paket buku yang salah, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengkoleksi buku BGS. Salah satunya adalah Aku, Hidupku, Humorku. Ya. Sampai mana tadi? Hampir setiap hari saya menghadapi teror ini. Lucukan. Saat hewan itu berjalan, lucukan. Saat hewan itu tidur, lucukan. Saat hewan itu menggeliat, lucu loh ini. Untuk menyenangkan hati anak, semua saya iakan. Setelah teror reda, saya bekerja keras mencari di mana kelucuan kucing itu, dan sia-sia. Saya pernah menyangka kelucuan itu ada pada perubahan sikap saya yang kehilangan arah pada situasi ini. Menghardik kucing takut menyakiti anak istri. Membiarkan semua tingkahnya yang tak saya setujui membuat saya merasa lemah. Atau apakah kelucuan itu terletak pada saat kami semua tidak berdaya menghadapi kekuasaan kucing ini? Apapun yang ia perbuat tak boleh dianggap sebagai pelanggaran. Semuanya harus dilihat sebagai lucu, dan lucu. Saat kami sedang makan, ia boleh melompat ke meja makan dan duduk menunggui kami. Hebat juga Nyimu ini, hanya duduk dan menunggui dan tidak pernah sekalipun menyerobot makanan kami. Apa yang mengagumkan dari soal ini? Biasa saja, karena dia tidak pernah kelaparan. Cobalah bikin dia lapar sedikit, wataknya akan berubah. Pikir saya dalam hati, tentu hanya dalam hati. Karena kalau saya katakan terus terang, akan membuat marah pendengarnya. Walaupun saya selalu sukses menahan diri pada seluruh tingkah Nyimu, sebenarnya saya masih agak tertekan dengan kebebasan yang terlalu besar. Salah satu modal saya untuk tahan hanya satu, kebahagiaan istri dan putri saya. Tanpa itu, banyak sekali tingkah kucing itu yang saya tidak setujui. Sampai sejauh itu, belum ada satupun tingkah Nyimu yang lucu di mata saya, walaupun wajahnya makin sering disodor-sodorkan ke wajah saya. Sampai suatu hari ketika peristiwa itu harus terjadi, Nyimu tidak pulang. Sehari semalam, Suha putri saya itu gelisah sekali. 2 hari masih belum pulang. Kegelisahan itu berganti kesedihan. Pagi ia murung, siang ia murung, sore ia murung. Malam ia terbangun, keluar rumah, masuk lagi ke tetangga, menengok semua ceruk-ceruk got, memandang kejauhan, masuk kamar, mengunci pintu, menjawab serba singkat apa yang kami tanyakan kepadanya. Makan dulu nak, bujuk ibunya. Ya nanti, jawabnya pelan. Kami orang tua tidak perlu dijelaskan apa yang sedang terjadi. Rumah menjadi sunyi, seluruh kegiatan seperti terhenti. Saya dan istri hanya bisa saling pandang setiap kali. Putri saya hanya bisa bersemangat ketika dia keluar rumah karena terdengar suara kucing. Ia cepat membuka kamar, berlari keluar dengan segera dan masuk lagi dengan layu, karena kucing itu bukan Nyimu. Dan ia kembali mengurung diri, menutup komunikasi. Seharian di rumah menjadi terasa sangat panjang, melelahkan dan mencemaskan. Sorry. Seharian di rumah menjadi terasa sangat panjang, melelahkan dan mencemaskan. Dari cemas pada Nyimu bergeser menjadi cemas pada putri kami. Malam kedua, Nyimu tidak pulang, menjadi malam yang beku. Kekhawatiran pada nasib kucing itu meninggi. Kekhawatiran pada putri kami meninggi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nyimu, belum terbayangkan apa yang akan terjadi pada putri kami, apa yang akan menjadi reaksi putri kami. Jika baru sehari Nyimu tidak pulang, kami masih bisa berharap. 2 hari 2 malam, kami mulai tidak berani membayangkan.
Saat kami tengok putri kami tak ada di kamar. Saya dan istri bertanya-tanya, kemana dia gerangan? Kami mengendap-endap menuju lantai atas. Sebuah lantai beton yang karena anggarannya belum tersedia, kami biarkan terbuka dan langsung atapnya terbuka sampai ke langit. Benar, putri saya ada di situ. Kami mempergoki dia, sedang menunduk di keremangan malam, sambil menulis dengan kapur putih sebuah huruf besar-besar. Nyimu pulang. Sampai merampungkan tulisannya, ia sama sekali tidak tahu bahwa kami telah ada tidak jauh dari tempatnya menulis. Ia agak kaget dan malu, tetapi tidak menolak untuk kami pergoki kesedihannya. Dibanding kesedihannya, rasa malu itu baginya tidak penting lagi. Ia tidak perlu menyembunyikan semuanya lagi. Saya menatap tulisan di lantai beton itu dengan pandangan kabur. Seluruh tekstur tulisan itu, getarnya, lekuknya, seluruhnya adalah gambaran kesedihan putri saya. Wah, kok jadi begini ya? Sorry. Di balik keremangan itu, sebelum kami datang, saya kira dia menulis sambil berurai air mata. Kami hanya pura-pura tidak tahu dan tidak ingin memperbesar tangisnya. Karena saya telah melihat tulisan itu, dan agar putri saya nyaman pada situasinya, saya memilih bersikap ingin tahu. Itu panggilan untuk nyimu, ya nak? Tanya saya. Benar, putri saya menjawab dengan emosi yang lebih baik. Jelasnya, kucing akan menghafali tempat-tempat yang dia akrabi. Di tempat-tempat itu kita bisa memanggilnya. Jawabnya sungguh-sungguh. Agaknya ia menempuh semua cara yang bisa ia tempuh untuk bisa mengundang nyimu, termasuk mencari referensi dari Google. Dalam keadaan normal, langkah seperti ini bisa menimbulkan sendau gurau. Akan tetapi pada situasi sekhusus itu, sepenuhnya ia adalah rasa haru. Kita berdoa ya nak ya, nyimu mendengar panggilan ini. Kata saya lebih untuk menghiburnya. Soal apakah tulisan ini benar-benar memiliki daya undang pada kucing yang hilang adalah soal yang lebih banyak saya tafsirkan sebagai keajaiban. Sambil meminta putri saya beristirahat dan menunggu sampai esok, adakah usaha itu ada hasilnya? Sebuah bujukan basa-basi yang saya sendiri tidak yakin, karena ia dan kesedihannya hanya bisa dipisahkan dengan satu cara. Jika nyimu pulang, itu saja. Akan tetapi, ini sudah malam yang kedua, dan nyimu tidak pulang. Malam itu saya berkali-kali menengok kamar putri saya tanpa berani mengganggu, dan hanya bisa bertanya dalam hati, adakah ia sedang tidur, sedang sedih, atau sedang menangis diam-diam. Yang pasti esok pagi saya melihat sepedanya tidak ada. Sesuatu yang tidak biasa. Ia sendiri juga tidak ada, dan sepedanya tidak ada. Sesuatu yang tidak biasa sepagi itu. Agak cemas saya bertanya dalam hati dan bersiap keluar rumah mencarinya. Baru hendak keluar, ia telah kembali dengan sepedanya. Dan saya lega tetapi kembali risau karena kemurungan masih jelas di wajahnya itu. Oke, hati-hati Kang. Pak Maulud mengirim paket-paket untuk teman-teman yang memesan buku Brigies. Ya, saya teruskan soal nyimu ini. Sepagi itu putri saya telah gelisah dan mencari keliling kampung. Kegiatan yang nyaris tidak pernah ia lakukan. Biasanya terjauh ia hanya berani bersepeda keliling gang, bukan keliling kampung. Tapi kerinduannya atas nyimu membuat ia berani mengitari kampung tempat kami tinggal untuk pertama kali, dan itu sia-sia. 3 hari yang terasa sangat panjang bagi keluarga kami.
Tidak ada yang menarik bagi putri saya kecuali kepulangan kucingnya. Tidak ada yang menarik bagi ayah dan ibu anak ini kecuali jika melihat kegembiraan putrinya telah pulih. Pagi itu saya cemas sekali karena malam nanti kemurungan yang panjang itu akan terulang kembali. Maka ketika lepas asar, ketika kami bersiap menyambut malam yang mencemaskan itu, saya dengar putri saya menjerit kecil dengan suara yang hampir tertekan. Setelah itu terdengar lenguhan lemah kucing yang kelelahan. Tidak salah lagi, sumber suara itu di lantai atas, tempat putri saya menuliskan panggilannya. Seperti keajaiban, itu suara nyimu. Ia pulang. Dengan sangat cepat kucing yang telah menjadi kotor itu terengkuh di dalam pelukan putri saya. Saya berlari sekencang yang saya bisa menaiki tangga. Melihat putri saya mendekap kembali nyimunya menjadi salah satu momen terindah di dalam hidup kami sekeluarga. Kami semua mengeluk-elukan kucing nakal itu. Agaknya ia terlalu jauh bermain dan masuk perangkap terkunci di rumah entah siapa. Sejak itu saya memandang kucing itu sepenuhnya dengan pandangan yang berbeda. Tidurnya lucu, menggeliatnya lucu, duduknya lucu, saat terdiam pun lucu. Setiap hari saya membujuk kucing itu agar jangan pergi lagi. Sebagai ayah, saya tidak siap melihat putri saya ada di dalam kesedihan semacam itu lagi. Alhamdulillah, rampung juga. Itulah teman-temanku, mungkin cerita ini bagi Anda cerita yang tidak penting, tapi bagi keluarga kami, ya sejarah yang kami catat lewat kaos ini, lewat obituari ini, lewat pemakaman yang sudah kami lakukan di saat kucing kami itu pergi. Kini pemilik kucing ini sudah menikah dan menemukan jodohnya yang ia panjatkan di dalam doa-doanya. Alhamdulillah, matur suwun Gusti Allah, matur suwun bahwa kesungguhan setiap kita selalu membuahkan soal-soal yang lebih berarti dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mbak Suha. Aduh, Bapak menggek. Kapan lagi menikmati masa kecil kalau tidak berani menikmati hari ini? Si budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran.